Halo, kembali bersama saya di channel Cari Uang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara valuasi bisnis kita, mengukur kinerjanya, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menonton video sebelumnya ya untuk dapat mengerti isi daripada video kali ini. Ya, ini udah part 3 ya, part terakhir atas basic dari keuangan dan investasi. Nah, sekarang topiknya ini cukup menarik ya, evaluasi nilai bisnis. Kita menentukan good business or bad business itu gimana sih? Ya, pertama kita bisa lihat dari earnings yield-nya ya. Pada tahun ke-5 ya, bisnis Pak Budi, dia udah mampu menghasilkan keuntungan 181 juta dibandingkan dengan nilai saham pertama dia 100 juta. Artinya ada keuntungan sebesar 181%. Kalau teman-teman masih ingat, nilai injek modal pertama Pak Budi ini 100 juta combine dengan investor. Sehingga ini earning yield-nya sangat memuaskan ya pada tahun ke-5. Oke, indikator kedua selain earning yield tadi itu adalah return on capital. Jadi kita menghabiskan 100 juta untuk membeli 5 gerai kopi. Ya kan, kita udah punya 5 gerai kopi yang menghasilkan EBIT earning before interest and tax sebelum bunga dan pajak sebesar 147.564.000, sehingga keuntungan dari aset tersebut tinggal dibagi aja mendapatkan nilai 147,5%. Jadi dengan 5 gerai kopi 100 juta mampu menghasilkan profit 147 juta. Ini sangat lumayan ya, return daripada capital yang sudah kita habiskan untuk membeli 5 gerai kopi. Oke, ini indikator ini juga memuaskan. Indikator berikutnya kita bisa menggunakan earning growth, pertumbuhan dari keuntungan kita. Keuntungan kita pertama meningkat ya dari 4,3 juta pada tahun kedua menjadi 181 juta pada tahun kelima. Rata-rata peningkatan per tahun ketika kita average itu adalah 345%. Jadi jauh sekali ya, bisnis dari tahun kedua 4,3 ya menjadi 181 juta pada tahun kelima, sehingga ini earning growth-nya ini sangat signifikan. Biasanya untuk startup bisa earning growth-nya memang double triple digit seperti ini ya. Habis itu dia akan mengalami pelambatan karena ada pesaing-pesaing masuk ya. Itu sudah biasa gitu. Jadi memang kurang lebih polanya seperti itu ya. Oke. Nah, kita berikutnya, indikator berikutnya apa nih? Ada profitability. Profit margin pertama 4,8% ya pada tahun kedua, meningkat menjadi 32,1% pada tahun kelima. Yang mana rumus profit margin itu earning before interest and tax bagi dengan revenue. Jadi earning sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total penjualan kita, sehingga mendapatkan profit margin sekian. Ini cukup memuaskan juga untuk indikator profitability ya. Kita bisa men-save 32%. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lender dan equity investor. Lender, kita masih ingat teman-teman pada video sebelumnya, nilai uangnya kita pinjam 25 juta, return pertama pasti 2,5, returnnya pasti 10%, resikonya rendah karena flat. Dia tetap mendapatkan sekian. Kemudian ada equity investor, nilai uang 40 juta, return per tahun 0 sampai unlimited, karena equity itu tidak ada perjanjian berapa persen ya. Terus kenapa pemberi pinjaman itu mengambil hanya 10% return ketika ekuitas mendapatkan rate yang lebih tinggi? Karena resikonya rendah ya lender, karena dia lender itu kalau perusahaan bangkrut mendapatkan uang dulu dibandingkan dengan equity investor. Equity investor dapatnya telat gitu, belakangan, makanya resiko lebih tinggi namun returnnya bisa sampai unlimited. Makanya itu rate yang membedakan ya. Nah, equity investor itu atau pemegang saham tidak mendapatkan bunga seperti lender ya, pemberi pinjaman, namun dia mendapatkan dividen. Dividen itu sendiri itu merupakan keuntungan perusahaan yang dibagi kepada para pemegang sahamnya. Nah, jadi memang perbedaannya di situ ya, equity investor dengan lender. Lender memang resikonya lebih rendah tapi dia flat, hanya sekian persen. Kalau equity investor di samping resikonya tinggi, dia bisa mendapatkan return sampai unlimited ya.
return sampai sekian kan berarti high risk high return. Itulah mengapa perbedaannya di situ ya. Nah, equity investor tuh fleksibel dia. Kenapa? Karena beberapa keuntungan menjadi seorang pengusaha itu, pertama, kita bisa menetapkan dividen, ya kan, mendapatkan kas. Namun pertumbuhan dan keuntungan perusahaan menjadi terhambat karena uangnya diberikan ke kita dibandingkan dengan invest ke perusahaan. Atau yang kedua, menjual perusahaan mendapatkan kas, namun kita lepasin kontrol dan keuntungan di masa depan. Ya dong, kita jual company ke orang lain gitu. Selain itu ada alternatif menjual perusahaan, mencari private investor dan berbagi keuntungan mencari investor ya. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di sebelumnya gitu. Tapi ini yang secondary. Atau go public, menjual saham kepada masyarakat. Nah, kalau go public ini kita masih ada kontrol ya, dan kita masih bisa mendapatkan dividen gitu. Cuma memang banyak regulasi yang harus dipenuhi apabila kita ingin go public, seperti di auditnya, salah satu contohnya. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai perusahaan yang simple aja ya. Kita bisa membandingkan nilai perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Jadi benchmarknya ini adalah company lain gitu. Tapi yang pasti harus satu jenis industri juga. Perusahaan kita adalah gerai kopi, sehingga kita benchmarknya harus gerai kopi juga. Misalnya, harga gerai kopi lain per lembar sahamnya, per lembar saham berarti satu lembar saham ya, itu dijual 20 kali keuntungan per lembar sahamnya. Jadi dalam 1 tahun keuntungannya berapa dibagi per lembar sahamnya berapa, itu dikali 20. Artinya dijual dengan price earning ratio 20 kali gitu loh. Dijual 20 kali nilai dari keuntungan yang didapat per lembar saham. Oke, teman-teman mengerti? Nah, keuntungan gerai kita pada tahun kelima itu adalah sebesar 18.133 per lembar saham. Sehingga kita kali 20 karena gerai lain dijual 20 kali dari earningnya, kita juga apply seperti itu, mendapatkan 392.660 per lembar saham. Kita mempunyai 10.000 lembar saham sehingga mendapatkan 3,6 miliar pada ekuitas. Wow, lumayan sekali ya. Jadi kurang lebih itu cara menghitung menggunakan price earning ratio. Cara lain yang lebih simpel itu menggunakan nilai ekuitas itu sendiri. Kalau kita tidak punya pembanding ya, kita nilai ekuitas per lembar saham book value per share itu pada tahun kelima nilai ekuitas kita 413 ya, berarti nilai perusahaan kita 413 gitu kan. Per lembar sahamnya gimana ya, tinggal dibagi dengan 10.000 mendapatkan 41.363 per lembar saham. Itu cara paling simple, paling straightforward nilai buku gitu. Kalau yang tadi itu nilai pasar, kita compare gitu. Itu biasanya price earning itu kalau misalnya perusahaan sudah go public ada datanya. Kalau nggak ada datanya kita pakai yang simple kayak tadi gitu. Oke, terima kasih. Subscribe dan like apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di channel Cari Uang.